Definisi pembuatan kebijakan luar negeri sendiri menurut Roxandotti adalah proses menegaskan pembangunan linguistik realitas dalam rangka mempertahankan ruang diskursif yang di dalamnya terdapat pengambil keputusan, birokrat, akademisi, hingga masyarakat umum. Selanjutnya terdapat 4 level pembuatan kebijakan luar negeri. Yang pertama, level strategis. Kebijakan luar negeri biasanya bersifat proaktif, dapat diakses oleh publik yang lebih luas, dan biasanya diuraikan dalam pernyataan kebijakan umum. Yang kedua, level organisasional. Dimaksudkan untuk menanggapi kebijakan melalui struktur organisasi yang ada seperti birokrasi. Di Australia sendiri, birokrasinya bersifat hierarki. Yang ketiga, level operasional, bertugas untuk memantau perkembangan rinci mengenai kebijakan yang telah ada, biasanya dilakukan oleh para pemimpin, menteri, birokrat, hingga diplomat. Dan yang terakhir, level kontekstual. Kebijakan luar negeri Australia dibuat untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan nasional dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Kepentingan nasional meliputi pertahanan dan keamanan nasional, serta mempromosikan dan melindungi ekonominya. Lalu bagaimana kebijakan luar negeri Australia dibuat dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya? Yang pertama, sistem pemerintahan Australia. Sistem pemerintahan Australia dibangun di atas tradisi demokrasi liberal, berdasarkan nilai-nilai toleransi beragama, kebebasan berbicara dan berserikat, serta supremasi hukum. Pemerintah Australia didasarkan pada parlemen yang dipilih secara populer dengan 2 majelis, yaitu Dewan Perwakilan dan Senat. Selanjutnya terdapat kabinet yang mendiskusikan beberapa isu mengenai kebijakan luar negeri Australia, meskipun pada prakteknya tidak membutuhkan persetujuan formal. Selanjutnya, Perdana Menteri Australia, yang berfokus pada hubungan antar pemerintah, melakukan pertemuan dengan kepala negara atau Perdana Menteri lainnya, serta menandatangani perjanjian-perjanjian. Selain itu, di bawah ini juga terdapat 3 departemen utama yang terkait dengan kebijakan luar negeri Australia. Selain pemerintahan, media dan kelompok-kelompok kepentingan di Australia juga memainkan peranan penting dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Media berperan dalam membentuk sosial konteks di mana kebijakan luar negeri Australia dapat dibangun, dan kelompok-kelompok kepentingan di Australia yang ikut terlibat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Terjadinya tragedi 9 September di Amerika Serikat membuat Perdana Menteri Australia pada masa itu memutuskan menggunakan tragedi tersebut sebagai dasar kebijakan luar negeri mereka, terutama masalah keamanan perbatasan dan kontra terorisme. Sejak saat itu, kebijakan keamanan Australia menjadi lebih state-centric, dibuktikan dengan Australia yang mengadoptasi sistem tradisional militer. Kebijakan keamanan Australia berfokus pada kedaulatan negara dan keamanan teritorial. Australia juga berkomitmen untuk memberantas kejahatan transnasional seperti narkoba, kejahatan seksual, perdagangan manusia, dan kejahatan di dunia cyber. Kebijakan perdagangan Australia mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan perolehan transaksi perdagangan yang adil. Di bidang ekonomi, Australia mempunyai hubungan dengan China. Hubungan tersebut telah memberi keuntungan bagi Australia dari ekspor yang kuat ke Tiongkok. Permintaan akan produk-produk Australia pun semakin meningkat, tidak hanya mencakup bahan baku seperti biji besi, tetapi juga produk pertanian, anggur, pariwisata, dan layanan bisnis. Kebijakan luar negeri Australia di bidang HAM meliputi bidang-bidang seperti sektor pendidikan untuk melindungi siswa, sekolah, dan universitas dari serangan selama masa perang. Selain itu, kebijakan ini juga memberi prinsip hukum independen untuk membantu pengadilan dalam kasus yang melibatkan prinsip HAM, serta melakukan dan mengkoordinasikan penelitian tentang isu HAM dan diskriminasi. Studi kasus yang digunakan adalah mengenai imigran legal yang terjadi di Australia. Seperti
Seperti yang terjadi pada 26 Agustus 2001, terdapat perahu bocor di dekat wilayah Australia dengan sekitar 450 pencari suaka yang berasal dari Afghanistan. Dengan menggunakan kapal tanpa, mereka memasuki salah satu pulau di wilayah Australia. Perdana Menteri Australia pada waktu itu, John Howard, telah memerintahkan untuk melarang untuk berinteraksi dengan tanpa di pulau tersebut. Bahkan pengacara dan pers yang merupakan medium untuk pencari suaka berdasarkan Undang-Undang Migrasi Pasal 245F Ayat 1 diatur jika petugas menemukan tanda pencari suaka, maka harus mencari dan memeriksa barang, meminta pencari suaka untuk menjawab pertanyaan, menahan kapal, dan menahan orang di kapal tersebut dan membawanya ke zona migrasi.